balik lagi sama aku Caca dari konten podcast Cicet Yuk, ngobrol asik bareng si cantik. Sekarang aku lagi sama Mbak Eva Meilani. Jadi Mbak Eva ini adalah salah satu wakil Mbak Cilacap ya, boleh langsung diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Meilani, wakil 1 Mbak Duta Wisata Cilacap 2019. Keren banget. Ya, jadi aku mau tanya-tanya nih ke Mbak Eva ya. Awalnya pertama kali ikut seleksi Mbak Duta Wisata tuh gimana tuh? Awalnya dari sekolah tuh? Kebetulan saya perwakilan dari sekolah SMK Negeri 1 Cilacap. Pada tahun 2017 di SMK Negeri 1 Cilacap itu kan biasa ada kelas meeting putra-putri Skanza. Kebetulan saya terpilih menjadi juara 1. Nah, disitulah salah satu guru meminta saya untuk mewakili sekolah untuk ikut dalam ajang Duta Wisata. Jadi Putri Skanza dulu ya, terus habis itu disalurkan lewat guru buat ikut seleksi. Nah, pada saat seleksi itu gimana sih perasaannya? Deg-degan nggak? Aduh, gimana ya, pasti saingannya banyak gitu. Gimana itu? Perasaan personal aja gitu. Deg-degannya lebih ke kurang percaya sama kemampuan diri sih. Soalnya waktu itu ngerasa kayak bukan apa-apa, masih kurang wawasan. Apalagi pas tahu persyaratannya kayak aku bisa nggak ya gitu. Apalagi saingannya kan dari umur 17 sampai 23 tahun. Pasti kan ketemu sama banyak mahasiswa yang lebih berpengalaman, yang wawasannya lebih luas gitu. Jadi deg-degannya karena takut bisa atau enggaknya. Tapi kan di sekolah kan Mbak Eva kan udah berprestasi. Iya kan, pastilah. Pasti yang dipilih itu yang udah berprestasi, yang mungkin bisa mewakilkan sekolah gitu kan. Terus gimana waktu pada saat seleksinya itu gimana? Aduh, apakah ditanyain apa aja sih gitu, seputar umum atau seputar Cilacap aja gitu? Kalau untuk seleksi di Duta Wisatanya sendiri ada banyak, karena tahapnya itu juga lebih dari 1. Apalagi pelaksanaannya juga sekitar sebulan, karena bertahap dan nggak rutin setiap hari. Biasanya seminggu cuma sekali 2 kali. Itu yang perlu disiapkan apa itu selama tentang waktu itu? Yang disiapkan mental ya, terutama. Blank. Gak apa-apa. Mental, terus fisik juga, karena kita harus jaga kesehatan karena memang jangka waktunya kan lama. Terus yang pasti ya ilmu dan wawasan seputar pariwisata karena ikutnya Duta Wisata gitu. Kan kamu, setahuku kan kita kan satu sekolah ya. Setahuku kan kamu ini nih jurusannya akuntansi ya. Nah, itu gimana belajar tentang pariwisata, kan jomplang banget kan? Gimana itu? Apalagi sebenarnya kan aku anak rumahan nih, nggak pernah main-main. Ketika disuruh ikut lomba Duta Wisata ya bingung dong, karena bener-bener nggak mau ngasai gitu. Tapi sebenarnya pariwisata itu asik dan gampang banget untuk dipelajari gitu. Jadi waktu belajar tentang pariwisata ya nggak ada beban aja, karena kita bisa sambil main gitu. Jadi dibawa enjoy aja gitu ya? Yang penting dibawa enjoy aja. Terus aku lihat waktu pemilihan Putri Skanza itu ya, kayak mahir banget gitu jalan di catwalk. Itu dari kapan sih kamu, kalau boleh tahu? Kalau untuk jalan di catwalk sendiri aku nggak pernah latihan. Cuma dulu waktu kecil emang suka liatin Miss Indonesia, Putri Indonesia gitu. Kebetulan kakakku kan juga 2 cewek, jadi suka make up gitu. Nah, mulai dari situlah mulai tertarik di dunia kayak gitu-gitu. Oh, kayak gitu. Itu juga diperhatikan nggak sih pada saat seleksi Mbak Cilacap itu? Pada saat seleksi semuanya diperhatikan, karena dari keseluruhan itu dari awal sampai akhir semuanya termasuk dalam kriteria penilaian gitu. Cuma nantinya ketika kita udah lolos 30 besar, kita juga bakal diajarin yang lebih lagi kayak jalan, busana, make up, itu nanti kita bakal diajarin lagi. Gitu deh. Susah banget ya, guys. Nggak susah kok. Iya. Terus waktu kamu kepilih nih, kan ada tahapnya berapa besar, terus sampai kamu jadi kayak sekarang gitu, gimana sih? Sampai jadi kepilih wakil gitu, wakil 1. Duta Wisata itu
kita kan terbuka untuk umum. Jadi pas awalnya ya banyak banget pesertanya. Cuma setelah seleksi tahap pertama itu kan ada wawancara dan promosi. Setelah tahap itu diambil 30 besar atau 15 pasang. Jadi 15 putra dan 15 putri. Nah setelah itu baru ada seleksi selanjutnya. Banyak banget sih seleksinya. Bocoran sedikit itu nanti ada wawancara, ada bakat, terus ada public speaking juga, jadi banyak banget. Tapi seru kok. Dari apa ya? Dari kepribadiannya gitu, gitu juga diperhatiin nggak sih? Iya. Apalagi sebenarnya kan ada karantina, cuma kita kan nggak memungkinkan untuk nginep ya. Jadi karantinanya itu dibikin kayak dari pagi sampai sore selama 2 hari. Di situ kita nanti ada materi, ada tes tertulis, dan pokoknya dari awal sampai akhir tuh bener-bener semuanya dinilai, sikap, perilaku, apa aja yang kita lakuin gitu. Oh, jadi bener-bener nggak bisa sembarang orang ya, bener-bener harus memperhatikan kepribadian juga gitu guys. Nah, aku mau tanya nih, waktu kamu kepilih jadi wakil satu, nyangka nggak sih? Sebenarnya nggak nyangka banget, karena kayak yang aku bilang di awal tadi, aku merasa masih kurang banget kan, apalagi saingannya tuh jelas yang hebat-hebat banget. Tapi ketika udah ngejalanin proses yang kayak memang aku ngerasa udah dipercaya sama sekolah, jadi aku berusaha memberikan yang terbaik aja untuk sekolah gitu, karena bagiku itu adalah amanah gitu. Ya aku melakukan yang terbaik aja, dan kalau diingat dari awal sampai akhir ya memang nggak buruk juga aku dapat itu sih. Berarti kamu nggak nyangka ya bisa jadi? Sebenarnya nggak nyangka banget. Seneng banget ya berarti ya. Ya. Terus jadi waktu aku penasaran nih, waktu kamu kepilih jadi wakil satu itu, kamu dapat hadiahnya apa aja sih? Hadiahnya gitu. Dapat hadiah itu kita ada piala pasti, selempang juga. Terus kita juga dapat uang pembinaan. Terus kita juga dapat, karena waktu itu sponsor kita dari Wardah sama dari Fitbar, kita juga dapat kayak seperangkat alat kosmetik gitu. Kurang lebih itu. Tapi kalau misalkan buat Mas Cilacap, kamu tahu nggak sih seleksinya? Mas dan Mbak Cilacap sama, karena seleksinya kan bareng. Iya, dan selama seleksi itu kita dibikin pasang-pasangan gitu. Lah waktu itu kamu pasangannya sama siapa? Iya ya? Kebetulan waktu itu pasangannya Mas Ahmad, sama-sama dari SMK 1. Jadi pasangannya itu kan ditentukan dari tinggi badan. Pasangan nomor 1-2 kan dibikinnya kayak cowok-cewek gitu. Terus kebetulan tinggi badan kalian itu pas gitu? Iya, kebetulan sama-sama dia cowok paling tinggi dan aku juga cewek paling tinggi gitu. Jadi kebetulan ketemu lagi, dipasangin lagi. Sama-sama dari SMK 1. Hebat. Itu waktu dipilih itu kan didampingin sama guru atau sama orang tua sih kalau boleh tahu? Karena mewakili sekolah, jadi kebanyakan sama guru ya untuk acara-acara gitu. Tapi nggak selalu juga didampingi sama guru, karena kita juga harus mandiri kan. Guru juga punya kesibukan gitu. Jadi kadang untuk acara 1 atau 2 acara gitu kita berangkat sendiri gitu. Gitu. Terus tugasnya ngapain kalau Mbak wakil 1 ini? Sebenarnya untuk duta wisata, untuk wakil 1, juara 1 maupun semuanya sih sama aja ya, karena everyone is tourism ambassador gitu. Jadi kita ya sama-sama memperkenalkan wisata Cilacap ini ke orang banyak gitu. Fokusnya itu sih lebih kayak memperkenalkan di Cilacap tuh kita punya wisata yang menarik loh gitu. Dan untuk era sekarang kita lebih memfokuskan pada era 4.0 pakai media sosial gitu. Jadi banyak-banyak promosi gitu. Oh gitu. Terus biasanya kalau di acara-acara gitu kan, biasanya kan kalau Mbak Cilacap itu kamu yang datang, kalau bukan Mbak yang Cilacap itu gimana? Kalau untuk ada acara atau event-event di Cilacap gitu tergantung kebutuhan sananya. Biasanya dipanggil 3 pasang, atau kalau untuk acara besar semuanya 15 pasang itu bisa ikut. Cuma rata-rata sih 2 atau 3 pasang sih, tergantung kebutuhan sananya juga. Oh gitu. Jadi makanya kadang kalau misalkan ada acara apa, kok yang datang beda, itu berarti dari wakilnya gitu ya. Oh.
Itu emang di gantian-gantian atau emang sananya sih yang milih gitu atau gimana? Kalau bisa sih gantian-gantian, dan sebenarnya sih yang diutamakan itu yang selempang kuning ya, yang juara. Apa itu beda? Kalau selempang, kalau kita udah masuk 30 besar kan kita semuanya dikasih selempang. Tapi selempangnya itu masih putih. Kalau kita udah masuk ke juara inti yang juara 1 sampai 5 atau juara atribut, itu kita udah beda selempang kuning gitu. Cuma kalau untuk yang selempang kuningnya lagi nggak bisa, itu boleh digantiin sama yang lain. Oh gitu. Berarti yang diutamakan yang selempang kuning itu ya. Tapi kalau misalkan dari personal orang itu ya nggak bisa hadir gitu mbaknya gitu. Tapi boleh digantikan gitu. Boleh banget digantikan. Apalagi kalau misal tugas di Cilacap ini kan luas ya. Ada Cilacap yang dari barat ke timur, utara, selatan gitu. Kalau misalnya eventnya lebih dekat ke Cilacap Barat, Mas atau Mbak Duis yang Cilacap Barat ya boleh banget ikut gitu. Dan kalau misalnya ada 2 atau 3 pasang yang bertugas, Duis yang lain juga boleh datang buat ngedampingin. Oh gitu. Jadi nggak terlalu dipatokin harus dia yang datang. Nggak harus. Oh nggak harus. Terus pengalaman kamu pertama kali diundang gitu ke acara, misalnya kamu pernah? Kalau diundang ke acara pernah. Waktu itu salah satunya diundang ke Kampung Pendekar. Di situ ada talk show juga bareng sama MC-nya sana gitu. Sama sih kayak tanya jawab, kayak lebih perkenalan Duis itu gimana ke warga sekitar sana. Gitu. Terus pertama kali kamu merasakan, kamu kan jadi percontohan ya buat warga Cilacap semua ya. Itu kamu gimana sih merasanya gimana gitu? Deg-degan selalu ya. Kalau walaupun kita udah banyak pengalaman, tapi pasti kan tetap ada deg-degan. Cuma kayak dibikin relax aja, dibikin santai aja gitu. Alhamdulillahnya karena selama ini udah banyak belajar juga kayak ngomong di depan umum, gimana cara kita beretitude gitu. Alhamdulillah diberi bekal yang cukup gitu. Jadi untuk menghadapi itu ya alhamdulillah bisa sih. Berarti kamu benar-benar merasa tanggung jawabnya udah besar Iya. Sekarang ya. Harus jadi percontohan, harus attitude-nya juga harus diperhatikan ketika dia lagi di suatu acara atau lagi ngobrol kayak gini gitu. Jadi nggak mudah guys. Oh iya, aku sekarang mau tanya nih, Cilacap tahun ini mau ngadain pemilihan Mbak Mas Cilacap juga? Kebetulan untuk pendaftaran tahun ini kita udah dibuka dari 3 hari yang lalu sampai tanggal 25 Juli. Semuanya boleh ikut, khususnya untuk kalangan 17 tahun sampai 23 tahun, cowok cewek semuanya, mau yang masih sekolah, SMA, SMK, dan sederajat, mau mahasiswa, atau yang udah kerja, semuanya boleh ikut. Oh gitu. Terus untuk sistematisnya itu gimana sistemnya? Untuk sistematikanya sendiri, pertama kita buka link pendaftarannya. Setelah kita daftar dan setelah semua syarat terpenuhi, akan ada undangan yang nyuruh kita biasanya sih ke Disporapar, acaranya di Disporapar karena penyelenggaranya memang pihak sana. Nah, nanti setelah di sana kita bakal dijelasin rundown-nya apa aja, tahap-tahapnya apa aja gitu. Boleh kasih bocoran sedikit nggak? SMK 1 mau ngajuin lagi nggak sih SMK 1? Karena tahun kemarin dan tahun sebelumnya SMK 1 ngajuin, jadi kalau bisa tahun ini ngajuin. Oh gitu. Tapi seleksinya itu masalah sekolah ya. Iya dong. Terus juga berarti itu sebenarnya dari sekolah, masing-masing sekolah di Cilacap nih wajib nggak sih itu ikut kayak gitu? Atau emang yang pengen aja gitu? Nggak wajib dan emang yang minat aja sih, karena ini kan bebas ya dan tidak bersifat memaksa gitu. Apalagi kalau kita ngelakuin sesuatu tanpa niat kan pasti bakal susah kan gitu. Jadi untuk siapa aja yang minat boleh ikut dan nggak semua sekolah wajib mengirimkan. Ya Mbak Eva, sekarang aku mau tanya lagi nih ya. Mbak Eva ini untuk tahun ini rencananya mau ikut lagi nggak sih? Sebenarnya siapapun yang selama dia belum jadi juara 1, boleh banget ikut lagi, termasuk juara 1 tahun 2019 Mbak Linda. Beliau juga sudah ikut ketiga kalinya gitu. Boleh ikut lagi selama belum jadi juara 1, cuma kalau saya sendiri udah cukup wakil 1 aja. Oh gitu. Berarti kalau misalkan kan biasanya dari seleksi itu
pasti yang nggak ada yang nggak kepilih kan, yang nggak kepilih berarti boleh ikut lagi gitu. Boleh banget ikut lagi. Mau ikut berapa kali pun boleh, selama dia belum jadi juara 1. Jangan malam ya, guys. Buat yang mau ikut bisa banget. Terus untuk kamu nih selama jadi wakil Mbak Cilacap, wakil 1 Iya. ya. Itu kamu udah ngapain aja sih selama ini? Karena tugasnya kita bagi-bagi, jadi nggak selama ada event. Biasanya Duta Wisata itu kan dapat undangan, ada event Cilacap, kita diminta untuk hadir gitu. Kalau selama ini saya, yang salah satunya tadi yang di Kampung Pendekar, terus kita juga pernah ada acara launching Car Free Day, kemudian ada acara menanam 1000 mangrove juga, kemudian yang pembukaan apa sih ya? Bukan. Yang area sepeda itu namanya apa ya? Yang di Bukit Perkemahan Jogosari itu. Nggak tahu. Ini di skip aja lah. Iya itu. Oh gitu, berarti udah cukup banyak ya ternyata. Terus waktu kamu datang ke sana, enggak, maksudnya kamu itu diundang dari pihak yang menyelenggarakan, tapi mungkin lewat apa ya, kayak ada yang menaungi itu, atau biasanya langsung dari kamunya sih? Karena kita juga yang menyelenggarakan Duta Wisata kan Disporapar. Jadi biasanya untuk penyelenggara event itu ngirim suratnya ke Disporapar, baru nanti Disporaparnya yang menyampaikan ke Duta Wisatanya. Oh kayak gitu. Dan itu juga balik lagi ya tadi, bebas ya, siapa aja boleh. Siapa aja boleh banget. Misal ya yang diundang si A nih wakil berapa gitu, tapi si B juga mau datang, itu boleh nggak sih? Boleh banget, cuma kalau memang si A ini dia sudah, biasanya kan kita di list dulu nih, setor nama gitu lah ya istilahnya, siapa aja yang mau datang gitu. Yang wajib bertugas ya dia yang namanya tercantum gitu. Cuma kalau untuk si B dan si C yang lainnya yang mau datang, dia boleh banget ikut dan boleh banget ngebantuin sih. Cuma biasanya dia nggak wajib pakai selempang. Biasanya kita kan kalau tugas pakai selempang. Cuma ya kalau untuk yang lain yang mau datang ya dia nemenin aja sih. Oh gitu. Terus kan banyak wisata-wisata di Cilacap. Kamu datang ke satu-satu tempat itu atau enggak sih sebenarnya? Kalau ke satu-satunya sih enggak, karena biasanya kita tergantung acara atau eventnya di mana. Oh. Kebetulan aku pribadi pun belum menjelajahi setiap wisata yang ada di Cilacap. Karena emang banyak banget. Karena banyak banget sampai bingung kadang-kadang mau kemana. Paling jauh kamu kemana tuh? Paling jauh di Cilacap? Paling jauh ke Kemit Flores. Oh iya, Kemit Forest ya. Kemit Forest. Kemit Forest, siapa yang nggak tahu ya Kemit Forest? Itu kamu di sana ngapain sih? Karena waktu itu belum ikut Duta Wisata, jadi cuma main-main aja sih. Waktu itu kan diajakin sama temen. Dan waktu itu belum ada renovasi yang sebagus sekarang gitu. Dulu sih udah bagus banget, udah banyak banget wahananya dan udah semenarik itu gitu. Cuma sekarang ya lebih bagus. Itu juga udah kira-kira 1 tahun atau 1 lebih yang lalu gitu. Oh, terus pada saat, oh iya, aku balik lagi ya sedikit ke tentang seleksi ya, maaf. Waktu seleksi itu kamu ditanyain tentang wisata-wisata di Cilacap juga? Pasti banget, karena ajang pemilihan Duta Wisata, jadi kita fokusnya ke wawasan tentang pariwisata yang ada di Cilacap. Itu termasuk ke pengetahuan inti yang memang harus kita kuasai sih. Oh gitu, apakah disebutin gitu, misal di Benteng Pendem ini tuh gini gitu, atau cuma sebatas oh ya udah Benteng Pendem gitu? Salah satu tahap seleksinya itu kita ada promosi pariwisata. Biasanya tiap peserta ini dibagi-bagi karena wisata di Cilacap itu banyak. Jadi misalnya Mas Mbak nomor sekian dapatnya wisata ini gitu. Nah di situ kita benar-benar yang ngejelasin banget di wisata itu tuh ada apa aja. Dan terus yang milih wisatanya itu undian ya tadi ya? Undian. Berarti ya harus benar-benar tahu. Nah kalau misalnya nggak tahu, ada nggak sih peserta yang nggak tahu wisata itu? Yang nggak tahu sih ada. Jujur kalau aku pertama juga nggak terlalu tahu gitu. Tapi itu kan nggak langsung kayak kita dikasih undian.
yang tadi aku bilang kayak seleksinya tuh bertahap, seminggu kita cuma sehari 2 hari gitu, jadi kita masih punya banyak banget waktu buat belajar. Hmm. Misal biasanya kalau untuk pengetahuan gitu perlu visit nggak sih ke tempatnya langsung gitu? Lebih baik sih iya, karena biar kita lebih tahu detailnya gimana. Cuma kalau enggak juga nggak masalah sih, karena kan banyak banget, apalagi sekarang banyak banget akun media sosial, wisata-wisata di Cilacap gitu. Jadi kita juga bisa banget belajar dari situ gitu. Oh gitu. Terus waktu ini nih, kamu kan berarti kamu paling jauh tadi ke Kemit. Kemit. Nah, waktu di Kemit itu, kamu pernah nggak dapat bagian Kemit? Kemit Forest-nya loh waktu undian. Kamu waktu itu dapat undian apa? Kebetulan waktu itu aku dapat bagian benteng pendem. Dan syukurnya syukurnya udah sering kesana sih memang gitu. Cuma ya tetap harus dipelajari lagi karena kan promosi gitu. Jadi kita ya harus tahu detailnya gimana gitu. Berarti kamu benar-benar mengulik tentang benteng pendem. Iya. Kayak historinya gitu? Historinya iya. Waktu itu aku cuma ngejelasin kayak itu benteng peninggalan siapa, dibangun tahun berapa, terus sejarahnya gimana. Nggak yang sedalam dan sedetail itu gitu sih, karena kita promosi kan juga dibagi. Waktunya cuma 1 menit, dan 1 menit itu kita harus bisa ngejelasin kayak misal benteng pendem itu kan sejarah, jadi kita ngejelasin sejarahnya di sana ada apa aja, dan yang terakhir tuh kita harus ngajak orang-orang buat datang ke sana juga gitu, jadi dibagi-bagi dan nggak bisa sedetail itu sih. Oh, jadi di balik 1 menit itu selain kamu menjelaskan tentang benteng pendem, kamu menyelingkan kata-kata yang mengajak para. Oh, gitu cara kerjanya. Oh, gitu ya. Berarti lah itu waktu di benteng pendem itu kamu pernah nggak sih? Biasanya kan kalau itu kan aku pernah lihat jadi selamat datang gitu loh. Itu kamu kayak gitu? Waktu itu sih enggak, karena promosi kan kita waktu diseleksi aja. Kalau di Benteng Pendem nggak ada acara atau event ya kita nggak selamat datang di sana dong. Oh, cuma main aja ke sana. Oh, gitu. cuma ada acara aja kalau di sana. Iya. Oh, gitu. Berarti kamu waktu apa tugasnya itu cuman gitu doang waktu di situ, atau kamu juga menjelaskan, oh ya selamat datang di Benteng Pendem ini gitu nggak sih? Untuk promosinya nih kita promosinya nggak di Benteng Pendemnya. Oh. Jadi promosinya ya waktu kita ikut lomba duta wisatanya itu. Karena yang nonton juga banyak ya. Kan kamu waktu pertama kali kan aku pernah ya, soalnya waktu pertama kali kamu jalan misalnya kan, jalan ke depan kamu menjelaskan ke orang banyak. Pernah nggak sih kamu ada kata-kata yang kepleset gitu, gara-gara deg-degan gitu? Kalau kepleset pernah, dan itu pengalaman yang nggak cuma sekali 2 kali. Karena gimana ya, deg-degan, dan biasanya aku juga kalau nervous banget tuh bisa sampai keringet dingin gitu. Cuma ya balik lagi ke gimana caranya kita nutupi biar orang-orang tuh nggak tahu kalau kita lagi nervous gitu. Tapi tetap ada sih kayak kepleset sekali 2 kali gitu. Nah, untuk kamu sendiri cara menangani kalau kamu lagi nervous gitu loh? Tabrak aja. Tabrak aja. Kayak sebenarnya sih untuk lebih sopannya kita maaf ya. Maaf maksud saya begini gitu. Cuma kadang karena ngejar waktu juga jadi langsung dibenerin aja, terus langsung ngomong yang lain-lain, langsung ngejelasin yang lainnya gitu sih kalau aku pribadi gitu. Jadi lebih tenang aja, hantam. Iya. Hantam aja. Buat nutupin aja biar nggak tahu. Oh iya. Terus tapi kan kalau kayak gitu kan biasanya kan buyar ya. Nah itu kamu pernah nggak kayak gitu? Maksudnya udah blank, nggak tahu mau ngomong apa karena saking nervousnya gitu. Kalau untuk buyar sih itu sudah termasuk ke antisipasi di awal ya. Karena kita dikasih waktu banyak kan buat belajar, jadi di situ tuh bener-bener belajar yang kayak gimana caranya biar nanti pas hari H nggak sampai buyar, dan kalau kita siap kita pasti nggak nervous gitu. Lebih jadi menyiapkan kayak diri gitu ya. Menyiapkan diri sebelumnya gitu. Kamu cara latihannya gimana tuh? Apa ngomong di depan kaca apa gimana? Kalau ngomong di depan kaca sih enggak, karena biasanya aku ngomong nggak perlu di depan kaca gitu, cuma ngomong sendirian aja di mana aja, bebas, nggak harus di depan kaca sih. Oh, berarti kamu itu misal ya kalau lagi latihan di rumah gitu, ini udah ngomong sendiri gitu? Ngomong sendiri aja.
Oh, Publish sendiri sendiri aja. aja. Berarti, Iya, nggak tapi apa-apa. kan kalau kayak gitu kan personal sih ya, biasanya ada orang yang belajar sampai di depan kaca. Aduh gimana salah gitu. Tapi belajar di depan kaca juga perlu sih untuk melatih ekspresi gitu. Karena kalau misal nih kita ngajak orang buat datang semacam, ayo kita main kesini gini. Kalau ekspresinya datar kan nggak akan pengaruh juga gitu. Jadi belajar di kaca juga perlu sih untuk melatih ekspresi gitu. Misalnya kita kurang Ekspresi apa. juga diperhatikan ya Mm. pada saat kita menjelaskan, apalagi kita mau ngajak warga biar tertarik, interesting sama wisata-wisata di Cilacap gitu kan. Apalagi masih banyak warga Cilacap yang mungkin belum tahu tentang wisata-wisata di Cilacap gitu ya. Tapi sekarang kan lagi zaman kayak gini ya, maksudnya lagi corona. Itu mengajak warga itu lebih memfokuskan ke media sosial berarti sekarang. Sebenarnya dari tahun lalu kita juga udah fokus ke media sosial gitu. Cuma karena semenjak adanya corona ini, media sosial jadi lebih terasa perannya gitu. Nah, terus buat suka duka kamu nih jadi Mbak Wakil 1 Cilacap itu apa aja? Yang pertama pasti sukanya banyak banget. Karena kalau ada event, kadang aku justru lebih ke merasa kayak jalan-jalan gitu. Aku sering banget kayak aku nggak pernah kesini, dan karena aku suruh bertugas di sana, aku jadi main ke sana, jadi tahu tempat wisatanya itu gimana gitu. Sukanya yang pasti kita nambah pengalaman, nambah teman, nambah wawasan. Pokoknya sukanya itu banyak banget. Dan kalau dukanya sendiri mungkin hampir nggak ada ya. Karena memang aku juga menikmati sih prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Jadi dukanya ya hampir nggak ada sih malah. Walaupun panas-panasan tapi seru ya. Tapi seru karena ya kitanya juga semangat gitu. Gitu. Terus untuk saran nih buat buat duta wisata tahun ini, mungkin di 2019 ada yang kurang atau gimana gitu, saran kamu gimana? Sarannya cuma siapin diri dan mental aja. Habis itu siapin pengetahuan, karena kita perlu banget wawasan tentang wisata itu, karena biasanya kan banyak banget nih warga yang suka tanya-tanya ke kita, karena kita kan mewakili Cilacap, ibaratnya kita sebagai jembatan yang ngasih tahu ke warga yang kenalin wisatanya itu begini-begini gitu. Jadi perlu banget siapin bekal tentang pengetahuan wisata sih. Guys, buat yang mau ikutan. Terus ini untuk saran buat pemerintah, mungkin buat Dispora Park atau buat wisata-wisata di Cilacap ini yang mungkin masih kurang memperhatikan dalam kebersihannya atau tiketing atau apa gitu untuk pemeliharaan wisatanya gitu, yang kamu tahu aja gitu. Saran untuk pemerintah mungkin lebih banyak mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di Cilacap ya, karena Cilacap ini kan tempatnya luas dan bagus-bagus gitu, jadi banyak banget bibit-bibit wisata yang nantinya dia bisa berkembang jadi lebih sukses gitu. Mungkin pemerintah perlu tahu gitu, perlu lebih banyak dikenalin, dan kita perlu ada peran warga juga, kayak misalnya di daerah kami tuh ada tempat bagus loh gitu, dikenalin ke Dispora Park, dan diharapkan Dispora Park atau pihak-pihak lainnya juga bisa membantu sih biar wisata Cilacap itu semakin sukses, semakin berkembang, semakin banyak yang datang ke Cilacap juga gitu. Terus terkait kebersihan dan lain-lain itu gimana? Kebersihan dan lain-lain jujur masih Sorry. Untuk kebersihan dan lain-lain tuh jujur masih kurang ya, karena beberapa kali aku datang ke tempat wisata tuh suka sedih gitu, karena tempatnya tuh bagus banget, tapi malah kotor gitu, tempatnya banyak banget sampah gitu. Jadi di situ sih ngerasa sedih dan kayak pengen ngajak keluarga buat rawat sama-sama gitu. Mungkin itu lebih ke kesadaran wisatawannya juga sih, kayak sama-sama jaga kebersihan gitu, karena kita kan tetap nggak cuma tanggung jawabnya pihak ini doang gitu, tapi kita juga perlu kerjasama dari semua pihak gitu. Buat teman-teman yang mungkin berwisata ke manapun itu, baik di tempatnya alam atau di Benteng Pendem atau dimanapun di Cilacap,
tetap harus jaga kebersihan. Dan buat warga-warga yang mungkin rumahnya dekat-dekat situ, mungkin bisa menyampaikan ke pihak yang jaga wisatanya, suruh mungkin bisa kritik gitu ya dari warga, biasanya malah lebih didengar gitu loh sama masyarakat gitu, sama pihak-pihak yang bersangkutan gitu. Terus ada nggak sih nih tips buat teman-teman semua yang mungkin mau ikut? Tipsnya untuk yang mau ikut duta wisata ya, yang pertama belajar attitude, karena attitude tuh bener-bener yang penting banget sih, karena kita kan jelas membawa nama organisasi gitu, jadi kita harus bisa menjaga nama baik organisasi yang kita bawa gitu. Dan belajar membawa diri sih. Kemudian tipsnya lagi, kalau bahasa asing termasuk nilai tambah, tapi itu bukan suatu hal yang wajib. Tapi bahasa asing tuh kalau mau nguasai bakal dapet nilai tambah yang bagus banget sih. Yang pertama, pengetahuan pariwisata jelas. Itu jelas nggak perlu ditanyakan lagi gitu, karena memang itu pokoknya gitu. Terus juga jangan nervous ya, menghadapi nervous diri sendiri gitu. Latihan membawa diri aja. Oke, itu dia tadi sedikit ya informasi. Sebenarnya banyak banget informasi yang udah Mbak Eva kasih ke kita. Buat teman-teman yang mungkin tadinya belum tahu, sekarang jadi tahu. Makasih Mbak Eva. Sama-sama. Ya, jadi sekian dari kita. Jangan lupa like, komen di bawah. Kalian mau aku undang siapa? Atau kalian mau aku bikin konten apa? Boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe.